Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber, semangat pagi, salam ekstrim. Bersyukur sekali saya bisa menemui Anda di GSBV. Semoga semua subscriber bahagia dan sukses selalu. Saya pada kesempatan hari ini akan menjelaskan 10 hikmah dari VTube. Anda pengen mendengarkannya? Simak sampai akhir. Welcome back to my channel GSBV. Yang sudah subscribe silahkan di-share di grup-grup WA Anda. Pastikan video ini bisa membangkitkan semangat seluruh anggota Anda. Bagi yang belum, caranya mudah, tekan subscribe dan lonceng. Anda menjadi orang yang cerdas. Oke, kita cepat saja kita bahas ya. Yang pertama, apa hikmahnya VTube? Kita mulai. Orang yang menjalankan bisnis VTube jangan diartikan mereka terus full time 24 jam di VTube. Anda salah besar. Orang yang ber-VTube jangan dipikirkan dia hanya mikir VIP saja, juga nggak mesti benar itu keterangan itu. Mereka banyak yang menjalankan bisnis ini disandingkan dengan kegiatan sehari-hari mereka. Betul apa tidak? Yang sepakat silahkan like. Oke. Yang beda pendapat boleh komentar. Apa pendapatmu? Apakah engkau pikir orang yang VTuber ini terus VTube terus? Ya enggak, saudaraku. Mereka menjalankan dengan keep calm, dengan santai. Oke. Hikmahnya yang pertama kita buka, yaitu menambah koneksi. Orang yang pada saat pandemi ya, mulai masuk 2020, kemudian Januari, Februari, Maret, kemudian April ada VTube, mereka ada kegiatan baru. Orang yang ngeblank, saya ini berteman sama siapa, saya mau ketemu sama siapa, karena stay home, ya kan? Karena banyak yang isolasi mandiri seperti itu, mereka menemukan koneksi barunya. Dia ingat teman, oh ini ada teman SMA, ini ada teman kuliah, ini ada teman SMP, teman SD bahkan. Oh, mereka saling kontak, tambah koneksi. Mereka mengenal, akhirnya masuk ke dalam grup. Lah, koneksi akan tumbuh dengan adanya aplikasi VTube ini. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua kita bahas. VTube hikmahnya adalah menambah silaturahim. Makanya jangan heran orang yang ber-VTube ya, yang dia fokus, dia menjalankan YouTube seperti yang uploadan saya yang ini nih, YouTube. Mereka banyak mengalami kesuksesan. Mereka sudah mengisi waktunya. Ada orang yang tidak bisa membeli susu anaknya karena suaminya di PHK, diberhentikan sementara, nggak dapat gaji. Mereka bisa mendapatkan hasil untuk beli susu. Sederhana saja, nggak usah banyak muluk-muluk. Mereka kenapa seperti itu? Hikmahnya mencari mereka, yaitu menjalin silaturahim. Dikatakan man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi ansarihi wa yaksilur rahim. Kalau kamu pengen dipanjangkan umurmu, kemudian kamu pengen diperbanyak rezekimu, maka jalinlah silaturahim. Saya luar biasa hebat VTube. Ini menciptakan grup-grup WA menjadi hidup, grup-grup Telegram menjadi hidup, Facebook menjadi hidup. Masya Allah, ini kita menjalin silaturahim. Banyak lagi kita bertemu dengan orang-orang yang baru, kenalan-kenalan yang baru. Maka hikmahnya VTube, kita bersilaturahim. Lanjutkan silaturahimnya. Nanti apakah ada VTube, tidak ada VTube, silaturahim ini akan menambah rizkimu, menambah umurnya. Oke, umurmu akan bertambah, saudaraku. Yang ketiga adalah hikmah yang ketiga adalah belajar sistem. Oke, di digital advertising kita belajar banyak sekali ya, bukan hanya VTube loh. Pelajaran-pelajaran agung. Orang-orang yang terkena corona ini banyak yang menjadi kreator YouTube. Mereka banyak yang menjadi TikTok ya, kreator TikTok, dan sekarang juga viral juga luar biasa. Jadi intinya apa? Kalian belajar sistem tentang
digital ini semacam apa? Kalau kita ini hanya seperti biasa saja, seperti zaman dahulu kala, kita tidak belajar sistem yang terbaru saat ini yang lagi viral apa, ya kita ketinggalan zaman. Maka kita belajar di sini tentang VTube ini salah satunya. Dan nanti pasti banyak aplikasi-aplikasi lain yang semodel dengan VTube. Lihat saja nanti. Oke, hikmah yang keempat adalah melatih percaya diri. Oke, banyak sekali orang yang belum mengenal VTube, mereka mau bicara aja males, mau bicara aja malu. Nah, dengan adanya VTube, mereka dengan semangat mereka berkunjung, bersilaturahim, mereka berbicara, menjelaskan, pede loh, ini menambah pede. Jadi kamu lihat itunya, jangan hanya lihat VP loh. VP ini ya penting, tetapi penting tidak penting, lebih penting hikmahnya ini loh. Kamu menjadi jiwa-jiwa yang bersemangat, jiwa-jiwa yang hidup, jiwa-jiwa yang pengen menolong. Saya udah bahas nih video sukses VTube. Bagaimana kalau kamu nggak punya member, pengen cepet banyak punya member, lihat videonya ya. Tadi sudah saya upload, yaitu marketing hebat. Silakan dilihat. Kita lanjut ya, yaitu nomor 5, melatih disiplin. Saudaraku, di VTube kita menjalankan misi. Kita lihat, misi tidak langsung kita lihat, langsung lihat lagi, langsung enggak, ada jeda 10 menit. Dan kamu harus sabar. Loh, berlatih kesabaran, disiplin. Tidak bisa kamu ini kok nggak bisa keluar-keluar loh, harus sabar. Belum 10 menit, setelah 11 menit ya kan, kalian klik lagi. Oke ya, yang ngalamin semacam itu like ya kan, yang berawal dari 0,3 like. Oke, kita mulai di situ, disiplin kita, dan itu harus selesai. Kalau kita sudah melihat 9 video, kemudian kita tidak meneruskan sampai 10 video, ya kita nggak bisa klaim, ya enggak? Maka disiplin harus diselesaikan. Hikmahnya apa? Kalau kamu berVTube, nanti akan membiasakan dirimu dalam kegiatan apapun dalam kehidupanmu, kamu akan menjadi seorang yang disiplin. Ini hikmahnya VTube yang ke-5. Yang punya pendapat lain silahkan tulis di komentar. Oke ya saudaraku, kita lanjut yang ke-6. Di VTube kita berlatih untuk menolong orang lain. Saya sering mengatakan ya, kalau niatan kamu VTube hanya untuk dunia, kamu akan cepat bosan. Saudaraku, ini kok nggak dapat dolar dan seterusnya, nggak dapat VP dan seterusnya. Ya iya, uang niatan kamu cuma di situ. Cobalah kamu meniatkan dirimu untuk menolong orang lain, kamu akan bersemangat. Orang yang pengangguran, orang yang hanya bisa menghabiskan duitnya orang tua, menghabiskan kuotanya orang tua untuk ngegame, kamu tolong dia, sehingga apa tujuan dia bisa menolong, mengganti duitnya orang tua. Loh, Masya Allah, ini bisnis. Kita menolong orang, tolong mereka yang masih nganggur, yang masih belum punya penghasilan, yang masih belum punya pekerjaan. Sudah kita latih dia untuk alternatif di era COVID-19 ini, agar mereka punya aktivitas, tidak futur, tidak bosen. Kita tolong mereka. Ini bawa semangat itu. Ini nomor berapa? Nomor 6. Yang nomor 7, kita belajar akhlak sikap yang baik. Kalau kamu misalnya menawarkan VTube, bawang VTube kamu sini. Oh, kamu namanya perampok, namanya. Jangan seperti itu. Bicara yang baik, menjawab pertanyaan yang bijaksana. Ya Bapak, jadi VTube ini begini, ini kok bisa 0,3 ya? Ya emang aturannya begitu Bapak. Loh, kamu belajar bicara yang baik, kamu menjawab dengan cara yang baik. Ini hikmahnya VTube. Nanti kalau misalnya kamu sudah lihai semacam itu, ada VTube atau tidak, jiwa ini akan tertanam dalam dirimu. Ini hikmah luar biasa loh. Oke? Belajar akhlak yang baik, melayani. Leader itu melayani, menolong. Pak, ini bagaimana caranya ngeklaim? Oh begini Bapak. Ini bagaimana Pak caranya kita tukar misi? Ini saya masih susah Pak, pas buat satu bulan. Kita harus sabar. Malam-malam ditelepon, ini gini Bu caranya. Bukan gini malam-malam. Oh, jangan begitu. Kita pelan-pelan akan menjadi orang-orang penyabar, orang-orang yang dalam artian berakhlak yang baik. Ini hikmah VTube.
Sekarang yang kedelapan, kita update teknologi. Saya katakan ya, di tahun 2004 Bapak Hermawan Kartajaya mengatakan nanti di 2010-2020 orang wis gak keluar rumah, nanti mereka cuma pegang apa itu gadget mereka, HP mereka. Mereka mau beli barang tinggal di aplikasi, mereka mau apapun tinggal klik selesai. Nah ini Fitup salah satunya, kita menjawab, kita update. Memang tidak ada kewajiban kita berFitup, tidak ada kewajiban. Bahkan orang-orang yang bergabung di Fitup ini akan menjadi disaring, siapa yang kuat, siapa yang tidak kuat. Saya katakan kalau mental dia ini adalah mental kuadran kiri, saya buat uploadan ya, the cash flow kuadran ini adalah ilmunya, ilmu tentang bisnis membangun aset. Lihat video saya yang ini, belajar banyak di situ, Masya Allah, karya Robert T. Kiyosaki. Jadi kita belajar secara teknologi, kita update dalam diri kita. Kalau kita hanya manusia 2021 tapi kita jadul, waduh, ya kita akan ketinggalan zaman, bos. Paham ya? Jadi kita harus update diri kita secara teknologi kita. Oke, sekarang yang kesembilan, ya biar cepet ya. Yang kesembilan, kita belajar berproses. Kita belajar menjadi orang yang tekun. Tidak ada kenikmatan. Saya ulangi, ini penekanan saya. Tidak ada kenikmatan yang diperoleh dengan kenikmatan. Kita mau sukses, kita mau leha-leha. Aduh, kalau sudah begitu yang tertanam dalam mental kamu agak akan jalan. Tidak akan jalan kalian. Maka apa? Kita harus belajar berproses. 1000 langkah harus dimulai langkah yang pertama. Sabarlah kamu. 0,3 ya kan, 34 hari menjadi 0,6 selama 7 hari. Setelah itu apa? Terus berjalan sampai 10 lagi. Ya seperti itu kehidupanmu. Tidak ada bayi yang tiba-tiba jalan, tiba-tiba lari. Wah, bayi ajaib itu. Maka dengan cara apapun itu, belajarlah berproses dalam kehidupan. 1000 langkah dimulai langkah yang pertama. Yang terakhir adalah kita meraih sukses. Saudaraku, kemarin saya tanya, wah ini apa yang belum saya buat ini? Ternyata dia usulnya saya agak geli juga. Tutorial hapus akun. Waduh, kok hapus akun ini? Dan saya menerapkan itu. Anggota-anggota kita ya, saya tanya, Mas, apakah bisnis ini, Fitup ini mengganggu wiridmu, mengganggu ibadahmu? Kalau mengganggu, silahkan dihapus, Mas. Loh, saya begitu kok. Ini bisnis ini sebagai pengisi luang kita, sebagai tempat belajar kita, sebagai miniatur kehidupan kita. Ini Fitup. Jangan hanya VIP saja yang dibahas, saudaraku. Ini miniatur kehidupan. Kalau kamu aktif ya, kebiasaan kita tim lowo, kita jarang tidur malam. Jam 12 on semua, Masya Allah. Jam 2 sudah klaim. Setelah itu apa? Setelah itu sudah selesai Fitup. Kita tinggal jalankan aktivitas kita yang lain. Ada yang menjadi tukang batu, ya dia nggak ada masalah dengan tukang batunya. Ada yang dia guru, nggak ada masalah dengan ngajarnya. Ada yang seorang pengusaha, tidak ada masalah dengan pengusahanya. Ada yang kuliah, tidak ada masalah dengan kuliahnya. Jadi intinya apa? Sukses, kita harus profesional mengatur waktu kita. Dunia akan menjadi terbawa dalam otak kita, dalam hati kita ketika kita menunda. Menjalankan 2 akun ya, jam 11 malam baru mulai. Ya gimana? Kamu menunda. Orang yang sukses tidak pernah menunda-nunda apa yang dia bisa kerjakan saat ini, dia kerjakan saat ini. Itu saudaraku, hikmah 10 hikmah dari Fitup. Bagikan kepada grup-grup Anda ketika ini bermanfaat ya. Apa pendapat Anda yang lain? Bisa Anda tulis di bawah. Welcome ya, silahkan. Terima kasih dari saya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Salam ekstrim. Duh corona ndang minggato saka bumi, cah sekolah
pengen cepet enggal bali.